Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang air mustakmal. Di video yang kemarin saya sudah menerangkan tentang masalah wudhu dengan memakai air yang sedikit ataupun dengan memakai air yang banyak. Salah satunya saya menerangkan tentang masalah membasuh dengan perbedaannya mengusap. Kalau membasuh itu ada air yang menggenang kemudian dibuat membasuh, atau air yang banyak kemudian dia mengalir, ini namanya membasuh. Secara poinnya, membasuh itu biar tidak mustakmal. Kalau air yang mengalir enak, dia tidak akan ada mustakmalnya karena mengalir terus, selalu berganti. Sama halnya di tempat-tempat air yang banyak kemudian airnya mengalir, misalnya dipakai langsung gitu, atau di kaulah yang besar, itu tidak akan terjadi mustakmal. Kalau untuk air sedikit, ya ini dikhawatirkan menjadi mustakmal karena tidak memenuhi syarat agar tidak mustakmal. Lalu air mustakmal itu sendiri air yang bagaimana? Nah, ini poinnya. Air mustakmal itu air yang bagaimana? Air mustakmal itu air suci, tapi tidak bisa untuk sesuci. Lalu bagaimana supaya kita itu tahu, oh ini nih airnya mustakmal, oh ini nih airnya tidak mustakmal? Untuk supaya kita tahu, kita harus tahu dulu air mustakmal itu air yang bagaimana. Gitu. Ada proses-prosesnya, ada sebabnya air itu menjadi mustakmal. Salah satunya yaitu air yang sudah dipakai untuk sesuci. Kita mandi, lalu bekas mandian ini namanya air mustakmal. Atau kita wudhu, lalu wudhunya itu ditadai nama timbo atau bak atau wadah yang lain lah, intinya begitu. Lalu air yang jatuh sewaktu kita wudhu itu kan air sisa setelah wudhu, itu juga namanya air mustakmal. Kemudian itu buat wudhu nggak boleh, walaupun dengan cara yang sedikit tadi, misalnya di wadah timbo kecil gitu kan, termos gedan, ini kan air karena bekas dari wudhu itu tadi, ini kan air mustakmal ini. Kemudian ini dibuat wudhu dengan cara yang memakai kondisi kurangnya air, dengan pakai genangan yang pernah saya terangkan, lalu kemudian dibasuhkan rata dengan tanpa melepas sewaktu membasuh sehingga tidak menjadi mustakmal. Itu tidak boleh karena airnya saja sudah mustakmal. Jadi yang saya maksud di saat kita memakai air sedikit, ini yang dipakai ya air yang suci, mensucikan, bukan air mustakmal. Air yang suci mensucikan, bukan air mustakmal. Kita kembali kepada topik obrolan. Jadi yang namanya air mustakmal yaitu air yang sudah dipakai untuk sesuci, bekas, atau air suci mensucikan terkena cipratan kekembalian air di saat sesuci pada basuhan wajib. Contoh, misalnya ada padasan, itu kalau zaman dulu kan padasan gentong atau timbo atau apa. Di saat wudhu kita terlalu keras membasuhnya, kemudian air ini menciprat ke wadah tersebut, padahal ini basuhan wajib, basuhan pertama. Nah, air yang kena kembalian itu namanya air mustakmal, maka wudhunya tidak sah. Kalau airnya banyak kok kembalian, nggak ada masalah, gugur mustakmalnya. Itu kayak gitu, paham ya? Yang pertama, yang namanya air mustakmal yaitu air suci yang mensucikan terkena cipratan basuhan wajib, wudhu ataupun mandi. Berarti kalau mandi ya basuhan pertama, ini kan basuhan wajib sebelum semuanya rata basah. Ini masih banyak. Kalau kembali ke wadah yang airnya sedikit menjadi mustakmal. Kalau airnya banyak ya enggak mustakmal. Itu kayak gitu.
kayaknya air mustamal ya itu aja, air yang bekas untuk sesuci hadas besar maupun hadas kecil, atau air yang terkena kekembalian cipratan sewaktu mandi ataupun wudhu pada basuhan wajib, dan airnya itu air sedikit, maka itu mustamal dan itu tidak boleh untuk sesuci mandi maupun wudhu. Ini secara paham fikih yang kita pahami secara pemahaman fikihnya Imam Syafi'i itu kayak begitu. Lalu bagaimana supaya air mustamal itu bisa menjadi air suci yang mensucikan? Apa bisa? Bisa. Air mustamal itu bisa menjadi suci, mensucikan kembali kepada asalnya dengan keilmuan. Apa ilmunya? Ilmunya air mustamal itu kita tampung di wadah yang besar, hingga wadahnya itu melebihi dari ukuran 2 koras, melebihi ukuran 1 dirok gitu. Minimal ukuran 2 meter. Ini air bekas loh, ini bekas, suta, airnya 2 meter itu penuh. Maka apabila air itu sudah mencapai level air banyak, mustakmalnya itu hilang. Atau gini, misalnya ini ada wadah ember gitu ya. Lalu ini kan bekasan wudhu atau bekasan mandi, karena kita ngirit air, kita tampung gitu kan. Ini air mustakmal karena ini air sisa mandi besar ataupun wudhu. Biar hilang mustakmalnya, kita carikan air yang suci mensucikan, kemudian kita penuhin sampai wadah itu lober, mili-mili keluar. Nah, di saat lober mili-mili keluar, maka mustakmal itu hilang, sehingga air ini menjadi suci mensucikan, bisa untuk wudhu ataupun mandi besar. Itu kayak gitu. Bisa dipahami ya? Insya Allah ngoten niku. Jadi kalau untuk masalah sing kula sampai ke ning video ngajeng kaitan air banyak, itu harus ada genangan. Ini yang dipakai harus air suci mensucikan, tidak boleh air mustakmal walaupun dia sedikit. Cara basuh seperti kalau sampai ke ning video ngajeng, yang penting kalau air sedikit di saat membasuh jangan sampai terlepas, karena kalau sampai terlepas ini tidak boleh dikembalikan. Usapan ini tadi kalau sampai dikembalikan menjadi mustakmal dan menjadi sebab wudunya tidak sah. Kalau air banyak enak, air banyak kan dia milih. Kalaupun air banyak kemudian kita tampung di sini kan, biok. Ini niat belum selesai ini ya. Biok nawaitul mutadafil terus sebenarnya. Kok dikembalikan lagi? Masih dalam kondisi niat itu tadi, karena niat belum selesai kan? Biok. Nah, niat belum selesai dibalik gimana? Ini juga menjadi mustakmal walaupun dari air yang banyak kemudian ditampung di sini. Nah, ini poin-poin seperti ini harus diperhatikan biar kita itu beramal tidak menjadi sia-sia. Karena apa pakai ilmu? Wudhu juga biar wudhunya tidak sia-sia karena pakai ilmu. Karena kalau sampai wudhu batal, nah ini semuanya kacau. Mau ibadah sholat tidak terima karena wudhunya tidak sah. Mau baca Quran, nanti kalau kita pegang ada hukum diharamkan. Pegang Quran saja dosa karena batal wudhunya. Tuh kayak begitu. Pentingnya wudhu itu sampai segitunya. Gitu. Semoga keterangan lanjutan yang berkaitan dengan wudhu lalu disambungkan dengan kaitan keterangan air mustakmal, kurang lebihnya kayak begitu, semoga bisa difahami dan menambah wawasan dan keilmuan kita sehingga menjadi sababiah ibadah kita diterima, karena ibadah kita memakai prosedur ilmu yang diajarkan para ulama, dan ulama itu menjadi penerus atau pewarisnya para nabi. Semoga kita semua senantiasa mendapat hidayah dan pertolongan Allah sehingga kita menjadi golongan orang yang selamat. Selamat lahir, selamat batin, enteng melakoni ibadah. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.